ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Yang tidak boleh adalah MC sudah menyebutkan ketika awal pengajian kitab Zakat asrama, kalau acara pas pengajian kemanggulan di video, di foto, kondisi di tempat keimaman yang pitona nggak boleh. Tapi kalau foto bersama di belakangnya tulisan kitab Zakat kayak foto boots misalnya, di situ captionnya semoga sehat-sehat Bapak Guru ya. Jadi umum, bahasa umum, jangan semoga sehat Bapak Imam kita dan Bapak Wakil 4, itu yang nggak boleh. Yang kalau ulaika lahum adzabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat bisa melaksanakan ibadah, wabil khusus nikmat bisa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Rame di TikTok maupun di YouTube, bahkan di Facebook juga rame. Lagi-lagi dunia maya memang membantu kita dalam rangka berdakwah. Di antaranya adalah banyak dengan bangganya foto-foto keimaman, foto-foto pengurus-pengurus pusat yang diflorkan, yang dikirim baik di lewat YouTube, baik ada yang di TikTok terutama, ya juga warga Islam Jamaah sendiri sebenarnya yang mengirim, yaitu di momen-momen acara asrama kitab Zakat. Namun itu terjadi kontroversi ternyata. Saya baca banyak komentar-komentar yang ada di TikTok antara pro dan kontra. Antara orang yang setuju ketika foto imamnya disebarkan, antara yang masih kolot, yang tidak boleh bahwa itu adalah fotonya Bapak Imam. Ya. Fotonya Bapak Imam itu kan bitonah. Dan saya lihat di belakangnya banyak ulama tanda kutip, ulama pusat Islam Jamaah, ada wakil-wakil amirnya, ada penerobosnya, ada putra mahkota juga yang akan bukan rencana ya, mungkin yang suatu saat akan meneruskan estafet keamiran atau keimaman Islam Jamaah. Di TikTok banyak sekali ya. Dan tapi saya baca di komentar-komentar, akhirnya sesama Islam Jamaah ini saling saling mengingatkan, itu jangan, itu bitonah. Sehingga ada kalimat seperti ini nih, yang kita dengarkan nih. Ada yang komentar seperti ini nih. Yang tidak boleh adalah MC sudah menyebutkan ketika awal pengajian kitab Zakat asrama, kalau acara pas pengajian kemanggulan di video, di foto, kondisi di tempat keimaman yang pitona nggak boleh. Tapi kalau foto bersama di belakangnya tulisan kitab Zakat kayak foto boots misalnya, di situ captionnya semoga sehat-sehat Bapak Guru ya. Jadi umum, bahasa umum, jangan semoga sehat Bapak Imam kita dan Bapak Wakil 4, itu yang nggak boleh. Yang kalau hanya sekitar foto bersama terus upload itu kan umum lah, kayak orang foto bersama, itulah kenang-kenangan. Muga-muga barokah.
Jadi inilah salah satu sebuah perselisihan antara amirnya yang kemudian ditampakkan di luar sana, ditampakkan di media sosial, antara pro dan kontra. Ada yang menanggapi agak bijak tadi, ya enggak apa-apalah. Yang penting jangan dikatakan itu Bapak Imam. Itu sebutkan saja guru, dewan guru dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Sebagaimana kita seorang mantan atau kita adalah kawan-kawan mantan dari Islam Jamaah tersebut, tentunya kita juga akan membantu mereka. Kita membantu mereka memperkenalkan sang imam. Jadi membantu mereka memperkenalkan sang imam. Memang perlu kita kenalkan. Inilah pengurus wajah-wajah pengurus pusat. Inilah pengurus wajah-wajah pengurus pusat yang mereka secara doktrin dialah menjadi orang-orang yang menyaksikan di akhirat nanti. Sudah, itu tidak bisa dielak. Ya, itu yang diajarkan pada kita, itu yang diturunkan pada kita, keyakinan berpuluh-puluh tahun, dan itu juga yang kita sebarkan keyakinan tersebut. Bahwa mereka pengurus-pengurus pusat adalah orang-orang yang sebagai tombak pertama tersebarnya keyakinan, pemahaman, keyakinan Quran hadis jamaah ala Islam Jamaah Jokam 354 tersebut. Sehingga itu yang mereka anggap sebagai pengurus pengpengan. Bahasanya wong Jawa, pengpengan itu apa? Ya, tertinggi, yang akan membawa mereka ke dalam penyaksian yang bagus. Bahasanya lah kunci surga. Di situ ada Bapak Imam juga, ada amir pusatnya juga. Tetapi di dalam kalangan Islam Jamaah, saya lihat di dunia maya terjadi pro dan kontra tadi. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, ada yang sebagainya, ada yang mengatakan bijak, boleh-boleh saja. Yang penting tidak disebutkan bahwa itu ada Bapak Amir, ada Wakil 4. Tapi inti titik poinnya kan tidak boleh dikatakan bahwa itu ada amirnya. Sebuah logika, akal sehat, akal waras, dan akal selamat. Tentunya kita akan berpikir, bagaimana mungkin orang tersebut yang disembunyikan akan bisa mengurusi kita? Bagaimana mungkin orang-orang yang kita sembunyikan secara dalam-dalam disebut aja tidak boleh akan menjadi saksi di akhirat? Logika akal sehat, akal waras, dan akal selamat Anda seharusnya terbuka. Disebut mereka oleh ke akan Arab nyekseni na akhirat piye ceritane. Ya, ceritanya bagaimana? Coba kita akal sehat, akal waras Anda coba. Katanya imam, katanya ulil amri. Bahkan dalilnya yang sering dipetik dalam kitab Kanzil Umal disebutkan as-sultanu dzillullah. Faman akramahu akramallah, wa man ahanahu ahanallah. Sultan itu adalah naungan Allah. Naungan, namanya naungan ya tampak. Kalau naungan di bawah bukan naungan. Itu namanya lantai alas. Kita baru sadar. Saat dulu saya ngaji kan Zidumal memaknai ya lurus-lurus aja. Tapi setelah kita keluar terlepas dari syubhat keamiran, syubhat imam, ternyata oh ya benar. Namanya ada naungan. As-sultanu dzillullah, naungannya Allah. Naungan di bawah, naungan di dalam. Naudzubillah min syarri dzalik, mengatakan seperti celana dalam dan celana dalam dan lain sebagainya. Kan lucu juga. Sampai menyebut bahwa di sana di situ di foto itu terdapat Bapak Imam saja, terjadi kontroversi di antara sesama Islam Jamaah, sesama warga Islam Jamaah. Tapi bangga. Inilah menjadi penghalal kehidupan. Lo piye wong sampean dewe aja tidak mengakui secara resminya. Ya secara bitonahnya nggak resminya diakui, tetapi ketika orang lain pengen mengerti tidak boleh. Kan lucu. Ketika orang lain pengen mengerti, mana amirmu, tidak boleh. Tapi ini dunia maya, saudaraku semua. Dunia sudah berkembang. Elektronik, media sosial sudah berkembang. Tak mungkin Anda akan menyimpan terus. Dan anggap aja husnudzon billah saja bahwa kita sedang memasarkan, sedang memaparkan. Itulah amirmu di situ. Ya.
Itulah amirmu di situ. Amir Islam jamaahnya. Sak kroni-kroninya di sana. Sak penjilat-penjilatnya di sana semua. Pemakan-pemakan isun penikmat fee 12,5% ditambah 5% dari hutang pusat di sana semua. Pemerintah jamaah yang di bawahnya. Tukang perintah. Tukang memanfaatkan daerah-daerah yang subur dengan dalih penerobosan. Dengan dalih turba kemudian seenaknya sendiri. Di situ semua tuh gerombolan tadi. Iya tak? Itu kan gerombolan-gerombolan yang memanfaatkan jamaahnya. Nerobos dengan dalih turba, dengan dalih utusan Bapak Imam ke berbagai daerah. Dan itu sudah tidak rahasia lagi. Kalau turun di daerah-daerah yang agak basah, senang. Kalau turun yang daerah kering, ya cerita sama temannya, aduh aku bagian daerah kering, nggak keluar apa-apanya. Sudahlah, di zaman ini tidak bisa Anda. Tidak bisa Anda tutup-tutupin, tidak bisa. Seorang sudah terbuka semua. Makanya ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Kalau saya sebagai generasi penerus, kalau saya sebagai saat ini misalnya, saya akan dengan bangganya memaparkan, memamerkan, menunjukkan, ini loh imam saya. Inilah yang membuat saya bangga dalam jamaah. Inilah yang membuat saya bangga dalam Islam jamaah, karena hidup saya halal. Anda semua yang keluar-keluar itu murtad, haram hidupnya, karena tidak mengakui amir kami. Ini amir kami. Kira-kira berani nggak seperti itu? Kira-kira berani nggak seperti itu? Kalau nggak berani ya berarti akidah Anda sendiri berarti yang bermasalah. Nah, diumbar. Apalagi di TikTok itu ramai sekali. Ramai. Dan satu sisi ini juga akan berdampak kepada orang-orang yang membanggakan. Dia merasa mungkin lagi jamaah baru-baru semangat-semangatnya lah. Bangga punya sang imam. Ditegur oleh orang-orang lama. Itu rahasia, itu gak oleh, ini bitona. Sehingga tadi ada yang komentar dengan bijaknya mengatakan, ya kalau sekedar apa itu untuk foto, mungkin untuk apa ya nggak apa-apa lah. Tapi jangan disebut Bapak Imam, tapi sebut saja sebagai Dewan Guru dan lain sebagainya. Ya, itu Dewan Guru katanya. Ya, kalau pemimpin Anda itu sebenarnya gimana? Tidak mau memamerkan, tidak mau menampakkan imam Anda itu karena apa? Faktor malu. Atau faktor membahayakan? Tidak bahaya sama sekali. La ba'sa, la yadurukum, tidak membahayakan. Seandainya Anda itu memperkenalkan amir, tidak berbahaya bagi kami, tidak ada bahaya bagi kami. Apalagi bahaya bagi Anda biasa. Enggak ada apa-apa, tidak ada masalah. Coba saja. Dan mereka sudah tahu sebenarnya bahwa itu pemimpin jenengan, sudah tahu itu amir Anda itu sudah tahu. Kok pakai disembunyi-sembunyikan barang ngopo lelek kepedean. Jadi memang di dalam Islam jamaah itu dibuat dramatis. Seakan-akan kalau diketahui nanti kita akan gini dan gitu. Nggak usah dramatis, nggak usah playing victim, nggak ada yang ngapa-ngapain selama Anda tidak mengkafirkan orang lain, aman. Masalahnya Anda mengkafirkan orang lain, memurtadkan orang lain, menganggap orang lain tidak seamalannya, itu yang membuat orang lain merasa ya diluruskan. Karena Anda salah, diluruskan itu bukan berarti kemudian kita sakit hati, enggak, justru kasihan pada Anda, kasihan pada saudara-saudara ketua kita. Nah, ayo diumbar saja foto-fotonya Bapak Imam, enggak apa-apa. Tunjukkan dengan bangga bahwa ini fotonya Bapak Imam, mana imammu, ini imamku. Saya belum pernah, yang ditanyakan selalu mengatakan amirmu siapa sekarang, amirmu siapa sekarang. Tapi kita tanya balik, coba tunjukkan foto amirmu. Lari terberit-berit. Tadi saya katakan misalnya, sekarang amirmu siapa? Tak tanya, yowes amirmu ditampakkan.
Anda yang merasa punya amir misalnya ini kan orang Islam Jamaah itu sangat merendahkan mantan nggak punya amir dan sebagainya. Sudah yang merasa punya amir, tampakkan dong amirnya, pasarkan. Buat pamflet yang sebesar-besarnya, buat flyer yang sebesar-besarnya, yang banyak-banyak, bantu tak bantu nanti tak bantu, menyiarkan, menyebarkan, men-share dalam bahasa sekarang. Jadi kasihan sebenarnya. Satu sisi mereka ingin membanggakan amirnya dengan berbacang foto-foto di TikTok, di YouTube, di Facebook. Sisi lain ada orang-orang yang kolot bahwasanya akan membahayakan. Ini adalah bitonah. Sisi lain ada yang mengatakan bijak bahwasanya ini itu tidak apa-apa kalau hanya diakui sebagai dewan guru. Sudah tahu. Anda mengatakan Pak Imam itu dewan guru lah. Pak Imam ibaratnya sampai tukang kebun lah. Apalagi itu ada takmir masjid lah, apalagi sudah tahu itu pembina Harley Davidson lah, sudah tahu, kita sudah tahu, jangan ditipu. Kita sudah berbaiat dengan dia itu 5 kali, saya udah biar 5 kali, aku gak pangling sampai saiki ya. Udah gentle aja, tunjukkan aja, sebarkan aja, siarkan aja. Gitu ya saudaraku semua. Semoga bermanfaat. Salam bakal sehat, salam bakal waras, dan salam bakal selamat. Tetap semangat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.